Oke, selamat malam. Sudah pada join? Malam, Pak. Ya, selamat malam. Kita lanjut ke chapter 14 ya. Karena minggu depan itu chapter terakhir 15. Oke, di chapter 14 ini kan kemarin chapter 13 saya ada ngasih tugas. Salah satunya kan bagaimana Anda untuk analisa di perusahaan atau di tempat kerja ataupun di kantor ya tentang IT-nya. Ada yang mau presentasi duluan? Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Shirley, tolong share screen. Selamat malam semuanya. Ini kelompok saya akan membahas tentang analisis perusahaan terkait sistem yang digunakan. Next, sebelum saya lanjutkan presentasinya, kelompok saya terdiri dari saya, Janita, ini kedua, Beni Setiawan, Stella, Setia Setiana, Vino Dia Angelius, Shirley Felicia, dan Stelin. Nah, lalu untuk perusahaan kami yang di sini itu ada 4. Yang pertama, PT Rapala VNC. PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu produsen umpan pancing dan produk perikanan lainnya. Belum. Sebelumnya, yang kedua itu PT Sonet Indonesia. PT Sonet Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider. Yang ketiga ini ID Express. ID Express ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Yang keempat ini PT Telkom, perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Next, yang pertama ini saya akan membahas PT Rapala. Nah, pada PT Rapala ini sistem pengambilan keputusannya itu dipakai sesuai dengan opsi-opsi yang ada. Namun untuk bagian IT-nya mereka menggunakan MSX Dynamics. Yang dimana kita ketahui MSX Dynamics ini berfungsi untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan keuangan, inteligensi bisnis, dan proses rantai persediaan, sehingga membantu perusahaan mendorong kesuksesan suatu bisnis. Nah, biasanya sistem ini digunakan oleh organisasi menengah serta anak perusahaan dan divisi organisasi. Nah, pada PT ini mereka menggunakan sistem ini misalnya ketika ingin mengorder suatu barang produksi, di sistem akan muncul berapa kebutuhan yang dibutuhkan. Namun saya berdasarkan hasil interviewnya, di sini mereka harus cross check 2 kali karena bagian ini sering terjadi kesalahan dalam penginputan. Nah, untuk pertanyaan tadi itu, apakah sistem manajemen berpengaruh dalam mengambil keputusan oleh seorang manajer? Nah, pada hasilnya itu tentunya SIM ini sangat berguna untuk manajer dalam menentukan keputusan melalui aplikasi yang digunakan dapat menilai laporan yang telah dibuat. Kedua itu PT Sonet Indonesia. Nah, PT Sonet Indonesia ini sistem pengambilan keputusan ini dipakai biasanya melalui email karena kebetulan bos dari PT Sonet Indonesia ini orang Singapura. Dan untuk masa pandemi mereka kebanyakan invoice berupa soft copy, sehingga data-data dalam pengambilan keputusan itu menggunakan Miskoso Excel. Nah, kita kan tahu fungsi Miskoso itu salah satunya itu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis suatu kesehatan data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Ketiga, membantu menyelesaikan soal algoritma dan matematika, serta dapat membuat jalan keuangan, anggaran, serta penyusunan laporan dan sebagainya. Nah, untuk tim ini untuk pengambilan keputusan seorang manajer pada PT ini, SIM sangat berguna karena melalui sistem yang dirancang oleh IT ini dapat menganalisis data secara fundamental terkait laporan yang telah disediakan. Nah, untuk ketiga ini ada Express. Ada Express
pengambilan keputusan sesuai dengan data Microsoft Excel, yang dimana untuk mengecek laporan data yang ada dari setiap kantor cabang. Karena ADSB ini, kalau nggak salah saya, di Batam mempunyai 3 kantor cabang. Nah, di sini data ini digunakan untuk menganalisa terkait laporan pemasukan dan pengeluaran paket, dan di sini mereka juga menggunakan aplikasi OMS. Aplikasi OMS ini merupakan Order Management System, yang dimana software yang bisa digunakan oleh e-commerce yang bisa membantu mereka meningkatkan produk pemesanan, memeriksa persediaan, menjual di online dan marketplace. Dan biasanya manfaatnya ini meningkatkan alur kerja proses order, kedua memeriksa persediaan, yang ketiga bisa mengirim beberapa lokasi pengiriman. Software ini biasanya akan mendukung pengiriman dari berbagai lokasi. Next. Yang terakhir itu PT Telkom. Nah, pada PT Telkom ini pengambilan keputusan menggunakan Decision Support System sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung juga berubah dengan sangat cepat, sehingga dengan adanya sistem ini PT Telkomsel dapat cepat menanggapi keluhan dari pelanggan, serta pengambilan keputusan pun akan lebih efektif dan efisien. Tentunya SIM sangat berguna dalam membantu pihak manajer untuk memahami masalah yang ada dan akan mencoba mencari jalan yang terbaik untuk dijadikan suatu pertimbangan. Nah, untuk kesimpulannya itu, kesimpulan ini kan perkembangan zaman sekarang yang berbasis pada teknologi. Setiap perusahaan di sini menggunakan alat yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sini untuk memudahkan dan mempercepatkan karyawan dalam menginput secara mudah dan cepat. Misalnya yang seperti PT Rapala tadi, mereka menggunakan Microsoft X Dynamics karena di sini dapat lebih mudah memesan apa yang dibutuhkan, sehingga barang atau persediaan tidak akan terjadi kesalahan. Sedangkan Resolnet Indonesia dan ADSP menggunakan Excel untuk mengecek data-data yang telah diinput ke dalam Excel tersebut. Kalau untuk ADSP biasanya mereka menginput pemasukan, pendapatan dan pengeluaran yang mereka lakukan. Sedangkan ADSP ini mereka menginput paket yang masuk dan keluar yang telah diantarkan oleh kurir mereka masing-masing. Nah, untuk PT Telkom ini juga menggunakan pendukung keputusan DSS yang dapat mengambil keputusan untuk mengembangkan telekomunikasi yang dibuat karena adanya perubahan standar dan kondisi. Nah, asumsi dukungan fasilitas yang juga berubah dengan cepat sehingga PT Telkom dapat dengan cepat merespon semua keluh kesah dari pelanggan. Next. Dan kesimpulan kedua itu, sistem informasi manajemen dapat sangat membantu atau setidaknya memudahkan tugas manajer dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk manajer secara efektif dan efisien. Selain itu, informasi yang disajikan akan rapi, terstruktur, dan mudah untuk dilihat karena informasi yang diberikan akan digunakan sebagai dasar untuk keputusan manajer, baik untuk keputusan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian atau tujuan lainnya. Maka dari itu pentingnya untuk menerapkan sistem informasi di setiap perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang bertanya? Oke, Junita, saya mau tanya, penasaran. Itu Solnet emang nggak ada aplikasi untuk controlling atau apa ya? Masih pakai Excel gitu ya? Belum, Pak. Sementara ini kan kemarin kebetulan saudara saya kerja di sana. Nah, pada saat ini mereka hanya menggunakan Excel. Tapi mereka kan di sini sekarang ini lagi perencanaan pembangunan gedung baru yang mau arah ke Kampung Belian di sana. Nah, target dari bosnya itu nanti pada tahun 2021, kalau saya bulan Oktober, semuanya akan menggunakan sistem yang telah dirancang sesuai dengan perusahaannya, Pak. Oh gitu. Soalnya kan perusahaan Singapura kan yang jual bandwidth itu kan? Iya, Pak, yang internet itu. Iya, yang internet bandwidth kan, istilahnya berapa bandwidth kecepatannya kan? Iya. Berapa Mbps-nya gitu kan?
Berarti Solnet itu induknya Singapura ya, bukan punya Jakarta? Singapura, Pak. Karena Singapura. khusus Singapura, terus ya Hmm. Singapura, terus mereka nanti kalau nggak salah saya akan membuka cabang di Jakarta juga. Oh gitu, berarti istilahnya utamanya itu di Batam dulu ya? Batam. Ya, di Batam, di Tanjung Pinang juga udah ada. Hmm. Soalnya kan kebanyakan industri kan pakai Solnet, ya Iya, kan? Pak. Benar, karena internet mereka Untuk lebih kuat. ya untuk kecepatannya karena kan dia beli bandwidthnya dari Singapura langsung, lebih di Batam kan biar agak lebih murah. Iya, Pak. Oke, ya thank you sudah presentasi ya. Oke, jangan Iya, lupa Pak. ketikan anggota kelompoknya ya, Jusnita. Iya, Pak. Siapa aja gitu. Oke, untuk menghemat waktu silakan next kelompok selanjutnya. Pak, saya mau tanya, ini Iya, PPT-nya perlu kirim ke email Bapak nggak? perlu ya. Oh, baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Alamat ilmiahnya ada kan? Ada, Pak. Oke, kalau yang nggak ada boleh kirim ke Pak, udah muncul belum ya slide-nya? oke, udah. Oke. Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Jadi saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan apa sistem pengambilan keputusan di salah satu perusahaan tempat teman kami bekerja, yaitu perusahaan Top 100 Sejati. Yang pertama itu sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan di perusahaan ini adalah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yang merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis. Jadi keuntungan sistem ERP ini yang pertama membantu memperlancar proses bisnis dan membuatnya jadi lebih mudah, murah, cepat, dan efisien. Kemudian yang kedua, sistem ERP yang merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi sangat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama apabila akan muncul masalah dalam perusahaan, maka dengan cepat mereka dapat mengetahuinya dan segera mencari dan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jumlah penjualan, karena sistem ERP ini membantu dalam keluar masuknya arus barang. Kemudian tools yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi tools yang digunakan untuk mengambil keputusan di perusahaan ini adalah tools OLAP atau Online Analytical Processing, yang merupakan tools online yang digunakan untuk melakukan analisis data multidimensi dan menyediakan kemampuan untuk perhitungan yang rumit, analisis tren, dan pemodelan data yang canggih. Kemudian fungsi dari OLAP ini adalah meningkatkan produktivitas pengguna akhir pada bidang bisnis, pengembang IT, serta keseluruhan organisasi. Selanjutnya adalah apakah SIM dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan? Jawabannya adalah sistem informasi manajemen sangat membantu manajer dalam mengambil keputusan karena semua data disimpan ke dalam sistem, dan kebetulan manajer dari perusahaan Top 100 Sejati ini adalah satu-satunya IT perusahaan sehingga manajer yang menciptakan sistem dan mengambil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, ini dari Desi kerja di sini ya, sih? Teman saya, Pak. Teman ya, berarti istilahnya di PT-nya kita kan udah pakai ERP kan Ya, Pak. untuk reportnya, kontrol dan semuanya ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Oke, Makasih. next. Sudah. Yuk, silakan yang lain. Kelompok 3 siapa? Kami Pak, bentar ya lagi Ya, saya. Xenia ya. Oke, selamat malam Pak. Jadi kami dari kelompok saya ada anggotanya Natalia Kristiani, Satya, Kevin, dan Jeffrianto, dan Joven. Kami jelasin tentang sistem pengambilan keputusan dulu. Jadi sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian karakteristik sistem pengambilan keputusan itu dilakukan oleh sistem berbasis komputer
digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, digunakan untuk memecahkan masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual melalui cara simulasi yang interaktif, data dan model analisis sebagai komponen utama. Jadi sistem pengambilan keputusan yang berbasis komputer sangat membantu manajer dalam perusahaan dalam pengambilan keputusan yang rumit dan tidak mudah diselesaikan ataupun kompleks atau tidak terstruktur. Sistem ini dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Tujuan sistem pengambilan keputusan itu dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan, memberikan solusi atau alternatif kepada manajer, meningkatkan keefektifan keputusan yang diambil manajer, kecepatan komputasi yang dapat menekan biaya dan proses lebih cepat, peningkatan produktivitas. Jadi, kami akan bahas tentang sistem pengambilan keputusan di perusahaan di sekitar kami. Jadi, nama perusahaannya adalah PT Dwi Gula Perdana, bergerak di bidang konstruktor. Jadi, aktivitas perusahaannya itu konstruksi. Jadi, kalau konstruksi kan butuh bahan seperti semen, besi, dan lain-lain. Jadi, perusahaan kami beli bahan baku dari tempat lain, lalu konstruksi. Jadi, PT kami itu lebih ke ambil proyek gitu. Dan perusahaan tempat anggota kelompok kami yang kerja gitu, rata-rata jual barang dagangan gitu. Dan nggak ada IT di perusahaannya. Jadi, IT itu dipanggil kalau misalnya ada yang rusak. Jadi nggak ada IT dan sistem pengambilan keputusan yang berbasis komputer di perusahaan di sekitar kami. Jadi pengambilan keputusan di PT kami itu lebih ke atasannya. Jadi kalau misalnya ada masalah, dilaporkan kepada direktur utamanya. Lalu masalahnya itu dicari solusi oleh direktur utama dan diambil keputusan sama direktur. Kemudian keputusan diambil atasan dijalankan oleh semua karyawan perusahaan. Pengambilan keputusan terhadap semua masalah didukung oleh kondisi dan data-data. Jadi nggak ada di perusahaan tempat kami kerja itu nggak ada yang berbasis komputer. Berarti, oke, saya mau tanya dulu. Kalau tidak ada komputer, terus kalau seandainya jaringan rusak, internet macet, itu berarti panggil ini ya? Iya, Pihak panggil IT. ketiga ya sebenarnya. Iya, jadi minta bantuan orang gitu, Pak. Mirip rekanan gitu atau minta orang untuk perbaiki ya? Biasanya kalau misalnya ada jaringan rusak gitu, atasan yang panggil IT gitu dari tempat lain, jadi minta bantu gitu. Oh itu. Kantornya berapa orang kok nggak sampai ada IT-nya yang bekerja? Kantor, kalau tempat saya kerja itu kantor cuma 3 orang. Oh. Terus bisa karyawannya itu kerja di lapangan, kan konstruksi, jadi nggak ada IT gitu. Iya. Isinya lebih kayak tender gitu ya? Iya, ambil tender gitu. Oke. Berarti ini Angel kerja di sini ya? Atau Sofenia? Saya, Pak. Oh itu. Iya. Oke, thank you ya. Walaupun tidak ada IT harus semangat ya, harus istilahnya bisa kan? IT itu gampang ya kalau kita dipelajarin kan. Oke, next. Makasih Pak. Ya. Kelompok siapa selanjutnya? Kelompok saya, Pak. Stefani. Lena. Iya. Silakan. Sebentar ya Pak, share screen dulu. Ya. Salah ya. Oh, bagus. Ada yang ngomong ya.
Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Kami dari anggota kami itu pertama ada saya Lena Satriani, ada Yohana, ada Elis, Eklesia, Fernando sama Ricky Henderson. Jadi perusahaan yang akan kami analisis itu adalah PT Satnusa Persada Tbk. Jadi sekilas tentang perusahaan Satnusa itu adalah produsen elektronik berteknologi tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kami akan menganalisis sistem pengambilan keputusannya. Jadi jenis keputusan itu yang diterapkan oleh Satnusa Persada sekarang itu tidak terstruktur, di mana pengambil keputusannya itu harus memberikan Tim. Saya lanjut. Jadi saya ulang ya, Satnusa itu jenis keputusannya itu tidak terstruktur, di mana pengambilan keputusannya itu harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Dan yang diterapkan oleh Satnusa itu ada namanya CPAR atau Corrective and Preventive Action Requisition. Jadi kami udah menganalisisnya dan kami buat flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ada masalah yang didapatkan dari misalnya kayak dari keluhan customer atau isu-isu dari pihak internal ataupun eksternal, maka akan dikeluarkan namanya itu CPAR, itu Corrective and Preventive Action Requisition, atau bahasa Indonesia itu formulir permintaan tindakan korektif dan pencegahan. Ini dikeluarkan oleh bagian atau seksi yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah itu nanti departemen terkait harus membentuk tim yang mengerti tentang permasalahan yang terjadi. Setelah itu tim harus melakukan tindakan penahanan atau untuk menghentikan penyebaran masalah ini ke proses selanjutnya gitu. Selain itu, tim juga harus memeriksa apakah stok di semua area, baik raw material atau barang yang lagi di waiting in process ataupun finished good terpengaruh atau tidak. Jika stok terpengaruh, maka PIC akan melakukan aktivitas yang untuk membatasi masalah tersebut makin menyebar, yang mengakibatkan stok terefek. Setelah itu, tim harus mengidentifikasi semua penyebab dan menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi, serta mengidentifikasi juga mengapa masalah ini tidak diperhatikan pada saat itu terjadi. Semua penyebab diverifikasi dan atau dibuktikan dengan menggunakan analisis 5 why. Analisis 5 why itu kayak ketika ada sebuah masalah terjadi, kayak kita mencari akar masalahnya itu dengan bertanya mengapa sebanyak 5 kali. Contohnya itu kayak misalnya sepeda motor mogok di jalan. Nah, kita analisis 5 why. Itu yang pertama, mengapa? Karena gear belakangnya tidak bergerak. Itu mengapa? Karena rantai motor terselip di antara gear dan skok. Mengapa? Karena rantai motor lepas dari lintasannya. Mengapa? Karena rantai motornya kendor. Itu yang terakhir, mengapa? Karena rantai motor tidak dikencangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa akar penyebab dari gear lantai sepeda motor mogok di jalan itu karena rantai motor yang tidak dikencangi. Oleh karena itu, tindakan perbaikan dari kasus di atas itu harus mengecek dan mengencangi rantai motor secara berkala agar sepeda motor tidak mogok di jalan. Nah, itulah contoh kayak analisis 5 why. Jadi ada bertanya sebanyak 5 kali mengapanya. Setelah itu, yang nomor 7, PIC harus melakukan tindakan korektif ke area terkait yang terkena dampak berdasarkan analisis akar penyebab dan memantau hasilnya. Setelah itu, issuer harus memverifikasi efektivitas pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan perencanaan tindakan. Jika membutuhkan persetujuan pelanggan, kepala departemen itu harus
memberitahu pelanggan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuannya. Di sini ada feedback dari kritis mayor yang memungkinkan mempengaruhi pelanggan dan memerlukan persetujuan dari pelanggan dulu. Seperti contohnya itu kayak perubahan spesifikasi produk atau layanan. Dan untuk yang satunya lagi minor itu tidak mempengaruhi pelanggan, jadi tidak harus mendapatkan persetujuan pelanggan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu setelah tindakan korektif telah dilakukan, tim harus menghilangkan potensi masalah serupa terjadi di masa depan, dan jika terlanjur terjadi, tim harus menerapkan tindakan korektif ke produk atau proses serupa yang memiliki resiko sama. Flowchart-nya kurang lebih kayak gitu, dan contoh dari formnya itu kurang lebih gini. Jadi ini ada nanti diisi oleh tim-timnya. Nanti ini describe problemnya, kayak jelasin masalah apa yang terjadi. Dan ini yang tadi dibilang analisis 5Y. Jadi ada Y1, Y2, Y3, dan sampai Y5. Dan ini kalau misalnya ada problem yang serupa, kita harus jelasin action apa sih yang harus diberikan. Dari sini, dari ini dapat dijadikan sebagai penilaian dan evaluasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Gitu, Pak. Oke, saya tanya dulu ya. Ini Lena formnya nanti dikasih ke production atau dikasih ke mana? Seandainya kita mau analisis gitu, ada masalah gitu. Ini form ini diberikan kepada tim auditnya, Pak. Oh, di auditnya, QA-nya ya? Iya. Kayak QA engineer atau QA analisisnya gitu. Iya. Lalu nanti dari QA itu dia yang ngisi, yang ngecekin gitu ya? Iya, yang berserta tim yang tadi udah dibuat, Pak. Oh, timnya gitu. Oke. Berarti kalau di Satnusa, itu kalau seandainya ada kita mau ngambil keputusan, itu bagaimana metodenya? Sistemnya di sana bagaimana? Coba jelasin biar kita tahu. Pengambilan keputusan itu, iya, saya kerja di sana, Pak. Bagian apa? Shipping. Shipping di ini ya? Shipping officer, Pak. Iya. Yang ngurus ekspor impor. Jadi ngurus kayak barang keluar itu. Iya. Berarti kan bisa WFH kan, kerja di shipping kan? Kalau di kami bisa work from home kan? Nggak bisa, Pak. Kami masuk semua. Kalau di flag yang kayak office kan, itu dia bisa di rumah aja work from home kan, kecuali kalau kayak operator, supervisor, HR pun separuh masuk. Kalau saya kan di HR training sama problem solving itu harus stay. Jadi selama pandemik teman-teman work from home, kita duduk manis di office. Enak lah bisa work from home. Kami nggak ada yang work from home, Pak. Sama, saya juga nggak ada. Iya. Oke, thank you Lena atas infonya. Next, yang lainnya. Kelompok Febri, Pak. Ayo, Feb. Saya screen dulu, Pak, bentar. Ya. Sudah muncul ya, Pak? Oke, coba silakan. Winson atau Feby yang jelasin. Saya, Pak Winson. Oke, Winson, silakan. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya akan mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi deskripsi perusahaan. Jadi nama PT-nya itu PT Indo Benur Sejahtera. Jadi PT ini bergerak dalam bidang perdagangan benur. Lokasinya hatchery berada di Pulau Bulan dan memiliki kantor yang berlokasi di Balai Persero. Kemudian apa sih? Sebentar. Sebelum mulai, ini benur yang sekarang lagi viral yang menterinya ketangkap itu ya? Bisnis itu? Iya, Winson. Betul, Pak Cid. Itu ada berkaitan dengan Prabowo. Itu kan enggak.
Iya bener kan yang itu kan, yang Iya, dijual-jual itu bisnis kan. bener juga, Pak. Tapi nggak Iya, nggak bukan. berhubungan Itu apa. bener Pak. Iya, Bukan, biar jangan cepat salah. kaya kan bisnis itu kan. Oke, silakan next. Iya. Ya, nanti habis jelasin kita diskus lagi. Terus pertanyaan, apa sistem pengambilan keputusan yang dipakai dan jelaskan tool apa yang digunakan. Jadi dalam perusahaan ini dia nggak menggunakan sistem pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan digunakan dalam perusahaan itu dia langsung oleh direktur perusahaan yang ada. Jadi direktur ini memberikan arahan dan meminta persetujuan dari para karyawannya. Kemudian keputusan yang dilakukan merupakan kesepakatan bersama antara direktur dan karyawan. Jadi biasanya dalam perusahaan ini hanya menggunakan chat atau telepon dan komunikasi secara langsung. Pertanyaan kedua itu, apakah SIM dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan? Jawaban kami iya. Namun pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan masih kurang efektif untuk kedepannya, karena mereka tidak memiliki catatan atau record untuk diperbaiki ke depannya. Tapi secara tidak langsung, pengambilan keputusan yang dilakukan ini sangat mudah untuk mendapatkan keputusan secara langsung. Nah, selain itu juga pengambilan keputusan dilakukan kebanyakan langsung ditentukan langsung dari direkturnya. Tetapi pengambilan keputusan ini dapat bergantung pada suatu direktur. Apakah dia ingin mendengarkan pendapat atau ide dari karyawan ataupun staf. Keputusan yang diambil secara langsung tanpa didiskusikan oleh direktur. Jadi sistem informasi manajemen ini membantu kita dalam memudahkan para karyawan ataupun staf beserta direktur dalam memudahkan kita dalam memberikan informasi dan juga membantu dalam menentukan serta mengambil keputusan yang ada. Sekian, terima kasih. Ini benur yang jadi lobster itu nanti kan, Winston? Benur udang, Pak. Bukan Pak, ini kan Pak, benur udang Pak. Oh, benur udang. Iya. Ya, Bukan, lobster itu kan bukan? Bukan Pak, Beda, lobster Pak. lagi Pak. Itu lobsternya mahal Pak. Ini udang ekonomi Pak. Oh, oke. Berarti ini di Pulau Bulan ya. Kalau boleh tahu Pulau Bulan itu sebelah mana? Cin, Map. Hah, Pulau Bulan Pak. Kurang Ya. tahu Pak. Tahu nggak sih, Pak? Winston, Dekat Barelang. deket Barelang sana. Iya, Pulau Iya. Bulan itu kalau nggak salah itu dia ada kayak ternak B2 Pak di sana banyak. Yang ada ternak buaya itu ya? Iya, Pak, benar. Ya. Oh, oke. Thank you, Winston. Oke, Ada Pak. lagi? Nah, itu saja Pak. Ya, sudah semua ya? Ada yang mau presentasi? Apa itu? Oke. Berhubung sudah semua, sekarang giliran saya. Sebelum mulai, saya absen dulu ya. Oke. Saya absen dulu. Chapter 14. Fernando hadir? Fernando? Stella? hadir Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak. Fernando hadir ya. Stella hadir. Satya? Hadir Pak. Shirley? Hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Stelin? Hadir? Novita? Hadir, Pak. Oke. Jusyanita hadir. Sovenia hadir ya. Desi? Hadir, Pak. Oke. Wilfi? Oke. Angelia? Hadir, Angel? Pak. Oke. Alif Rahmatul. Alif? Alif hadir? Dela? Dela hadir? Dela? Dela enggak hadir ya? Iya, Pak. Oh, ya. Jessica? Hadir, Pak.
Desmond hadir. Kevin? Kevin? Hadir, Pak. Kevin? Hadir ya. Yuk. Lydia. Hadir, Pak. Oke. Kelvin Nendrali. Hadir ya, Vin? Iya, Pak. Winson hadir. Natalia? Hadir. Stefani? Hadir, Pak. Hadir ya. Hendriksen? Hadir, Pak. Hendri Gunawan? Hadir, Pak. Oke. Febri hadir. Jesse Valencia? Yes? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Rifki? Rifki? Rifki izin, Pak. Izin. Oke. Sepia? Sepia hadir? Sepia? Hadir, Pak. Hadir ya. Albert? Beni Septiawan. Ben? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Albert? Hadir. Albert? Tommy? Hadir, Pak. Oke. Vera Novelia? Vera? Hadir, Pak. Lydia Sasmita? Hadir, Pak. Oke. Stanley? Hadir, Pak. Stanley. Ya, oke. Stanley hadir ya. Ricky Henderson? Ricky? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Vinolia, ya. Vinolia? Hadir, Pak. Ya. Vinolia hadir. Lekna hadir. Hadir, Pak. Ya. Eklesia? Hadir, Pak. Joven? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Jeffrianto? Hadir, Pak. Hadir ya. Ya, Pak. Jackie sudah nggak kuliah lagi. Sherlyn? Sherlyn? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya, Mikel? Hadir, Pak. Hadir. Susanti? Susanti hadir. Yohana? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Nersi? Nersi nggak ada ya. Helna? Hadir, Pak. Oke. Angelin? Hadir, Pak. Ya. Elis? Elis? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Cindy Elsa? Hadir, Pak. Oke, sebelum masuk ke materi untuk UAS manajemen pemasaran, karena kan SIM sama manajemen pemasaran satu ya. Itu bahas tentang apa manajemen pemasaran? Halo? Untuk UASnya belum ada ini sih, Pak. Belum ada info ya? Bentar ya. Iya, belum ada info, Pak. Oke, nggak apa-apa. Soalnya dari saya pun belum ada info juga ya. Kemarin kan kita discuss, katanya sih nunggu dari Kaprodi Manajemen kan untuk ngarahin, karena tugasnya, proyeknya itu kan manajemen pemasaran sama SIM kan jadi satu seperti kemarin. Jadi kalau saya sih ngikut aja kan, istilahnya mana yang terbaik lah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk Pak. ke, ya, Susanti hadir, Pak. siapa? Susanti. Tadi jaringan saya lagi jelek. Iya. Udah saya anggap hadir. Oke, makasih, Yang nggak Pak. hadir ini Albert Santosa hadir. Albert? Nggak ada ya? Alif Rahmatul Dafa ada info? Alif? Nggak ada juga? Oke. Nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Jadi di chapter 14 kita bahas tentang untuk
building information system. Jadi bagaimana itu bangunan ataupun bagaimana kita membangun sebuah sistem informasi. Jadi di chapter 14 ini beberapa dari learning objective. Oke, salah satunya bagaimana kita untuk merubah prosedur ya, istilahnya kita membuat sistem baru. Kemarin kan ada tugas ya, waktu UTS kan menganalisa dari sistem lama, sistem baru. Itu adalah salah satunya itu bagaimana kita untuk membangun. Jadi, terus bagaimana prosesnya untuk kita mendevelop, untuk activity-nya. Oke. Terus apakah metodologi, modelnya, desainnya yang dipakai untuk bagaimana kita membangun sebuah sistem baru. Terus di samping itu kan nanti kan ada bagaimana kita membuat ide-ide kita. Oke. Terus alternatifnya, bagaimana metodenya yang dipakai, metodologinya, bagaimana kita membangun sebuah gedung dalam sebuah sistem itu, maksudnya bangunan sebuah sistem. Oke, ini salah satu dari learning objective di chapter 14. Kita lanjutnya. Oke. Di organisasi itu kan ada strukturnya. Bagaimana kita mengubah modelnya. Salah satunya itu ada otomatisasi. Terus bagaimana untuk supaya itu sistem istilahnya bisa kita rubah dari sistem manual menjadi sistem otomatis. Ini salah satunya ya. Jadi bagaimana kita untuk mereplace manual task itu dirubah jadi otomatisasi sistem. Di perusahaan sama juga. Sekarang dalam satu lane itu kan kalau zaman dulu, itu kan banyak orang. Jadi sekarang sistem otomasi itu dalam satu lane itu satu mesin, bahkan satu lane itu ada 4 mesin itu bisa 1 orang aja yang kerja. Kenapa? Karena semua sistem itu sudah model otomasi. Terus bagaimana kita membuat prosedur aturan-aturan itu yang rasional. Dalam operasi pengambilan keputusannya, modelnya, standar, dan lainnya itu kita buat di struktur organisasinya. Terus bagaimana kita untuk membuat atau kita meredesain? Bagaimana kita memperbaiki bisnis proses yang sudah ada? Salah satunya seperti kita menganalisa, kita membuat semuanya jadi simple, mudah dipakai, dan kita istilahnya merubah bisnis proses yang sudah ada, merubah jadi yang lebih bagus lagi. Habis itu terus ada paradigma shift-nya ini, semuanya itu dalam untuk planning dalam sebuah organisasi untuk dapat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Jadi ini contoh modelnya. Kalau saatnya kita contoh, kita diminta untuk membuat chart-nya. Bagaimana pemodelannya? Ini seperti ini ya. Jadi ada automation, terus rasional, redesign, dan paradigmanya. Ini semuanya dari rendah sampai ke tinggi. Ini modelnya untuk perubahan-perubahan di sebuah organisasi. Ini contohnya lagi. Dalam perubahan sebuah planning, terus tujuannya, apa sih arah kedepannya yang mau dipakai, itu semuanya itu dalam rangkum dalam bisnis proses manajemen atau biasa disingkat dengan BPM. Jadi di BPM itu tool-toolnya apa yang kita pakai. Contohnya tadi ada yang presentasi pakai OLAP ya, OLTP. Terus metodologi analisanya salah satunya pakai sistem pendukung kedudukan. Desainnya bagaimana? Kita sebuah desain dari aplikasi desktop contohnya. Kita rubah jadi mobile app. Salah satunya kita adalah untuk optimasi model prosesnya. Baru selanjutnya itu kita membuat bisnis prosesnya itu kita redesign ulang. Ini modelnya. Terus
step-stepnya itu apa saja sih yang harus kita lakukan? Apa aja prosesnya? Pertama kita harus identifikasi untuk proses-prosesnya yang akan kita rubah ataupun kita ganti. Terus kita analisis. Oke. Analisisnya bisa kita buat pakai flowchart. Contoh simpelnya ya untuk bisnis prosesnya. Terus kita bisa desain ya, istilahnya desain untuk proses barunya. Kemarin kan kita bisa buat ya istilahnya kayak flowchart lama, flowchart baru ya. Ini adalah untuk bagaimana untuk perubahannya. Habis itu untuk implementasi bisnis proses yang sudah kita buat, baru kita untuk kelanjutannya. Oke, ini modelnya dalam bisnis proses. Oke. Contohnya dari customer crack ya, ini modelnya. Oke, contohnya customer go to bookstore. Oke, habis itu self, habis itu bukunya, oke, majalahnya tentunya. Atau apa sih yang dicari itu valuable atau tidak. Jika available, kita lanjut ke purchase book. Oke, itu bukunya. Habis itu take book home. Oke, ini contohnya baru go to another store. Kalau tidak ada, berarti misalnya click searching apanya yang ada. Oke. Nanti untuk fontnya itu yes or no. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana sebuah bisnis proses untuk purchasing-nya dalam di lingkungan yang sedang kita desain. Oke, next. Ini contohnya kita mau meredesain bisnis proses. Jadi bisnis prosesnya sudah oke. Karena sekarang sudah zamannya online, apalagi ada pandemi, berarti otomatis bisnis prosesnya itu buat baru dan kita geser. Oke. Ini contoh untuk analisa-analisanya dalam bisnis proses. Itu akses online, ada pencarian, terus untuk bukunya, ini contohnya. Next, jadi untuk model BPM-nya itu tool-toolnya apa aja? Contohnya salah satunya kita identifikasi dan dokumen untuk bisnis prosesnya. Oke, kita membuat sebuah model untuk bisnis prosesnya, terus apa aja sih yang akan datanya kita butuhkan. Dalam untuk rule-nya untuk bisnis proses kita membuat untuk metode contohnya otomatisasi. Oke. Terus integrasinya, terus kita untuk verifikasi untuk bisnis proses yang baru. Oke. Habis itu baru apa sih dampaknya untuk impact-nya dalam perubahan bisnis proses. Oke, ini dalam kategori atau kelompok dari sistem plan organisasi change-nya. Oke, terus bagaimana sebuah sistem ini misalnya kita untuk develop-nya, kita membuatnya, merancangnya. Oke, pertama itu adalah tentang sistem analis. Ya. Sistem analis di sini adalah kita menganalisa dulu apa sih kebutuhannya sistem ini. Sistem ini mau dibuat tujuannya untuk siapa, modelnya biasa, modelnya bagaimana, langkah-langkah stepnya penggunaannya itu maunya gimana, apa aja yang terlibat, itu nanti semuanya gitu dalam kelompok desain analisis. Setelah desain analisis selesai, baru kita membuat desain untuk sistemnya, untuk implementasinya. Tampilannya kotak, ada bulat-bulatnya, modelnya seperti ini, baru lanjut ke nomor 3 itu adalah programming. Programnya yang buat sebuah sistemnya sesuai dengan request dan apa aja kebutuhan yang akan dipakai. Baru kalau 1, 2, 3 udah selesai, baru kita lanjutkan untuk testingnya di sebuah sistem baru, istilahnya untuk conversion, production, dan maintenance sebuah sistem. Oke, jadi ini bagaimana model step by step dalam kita untuk development sebuah sistem baru. Dari 1 sampai 6 ini untuk model-modelnya. Oke, selanjutnya di dalam bisnis proses itu ada
analysis Barton using the value chain and competitive force model. Jadi ini bagaimana sebuah misalnya kita untuk pemodelannya yang akan kita pakai. Contohnya satu lagi adalah untuk bisnis prosesnya. Ini beberapa dari metode yang dipakai. Oke, ini modelnya kalau seandainya kita buat ya. Jadi step by stepnya apa aja sih yang terlibat? Seperti tadi kita sudah jelasin, itu ada sistem analisis, kita membuat sistem desainnya, programming, testing, conversion, sama production dan maintenance kalau seandainya ada perubahan ataupun perbaikan. Oke, ini modelnya. Terus di dalam sebuah building development management system itu ada disebut dengan sistem analis. Jadi sistem analis itu apa sih? Sistem analis itu bagaimana sebuah kita istilahnya menganalisa masalah. Oke. Setelah masalah selesai baru kita membuat sistem baru. Ini modelnya. Oke, salah satunya bagaimana kita untuk defining dan problem and defining isunya. Oke, habis itu untuk specific solutionnya dan lain-lainnya. Itu semuanya dalam kelompok overview of system development-nya. Oke. Oke. Selanjutnya setelah Anda analisa, permasalahannya rupanya harus membuat sistemnya itu modelnya ABC. Oke. Setelah sistemnya ABC baru kita lanjutkan ke dalam sistem desainnya. Sistem desainnya ABC ini mau dibuat table, menunya kasih warna apa? Kuning, hijau, putih. Oke, contohnya ya. Jadi Anda fokus bagaimana Anda membuat desainnya. Ini contohnya. Oke. Terus selanjutnya ini untuk desain spesifikasinya ya. Ada output, ada input, ada user interface, ada database design, processing, manual prosedur, dan lain-lainnya. Ini semua itu dalam bentuk ruang lingkup desain untuk spesifikasinya. Ini yang kita pakai. Oke, terus ada lagi bagaimana seorang programming ya membuat sebuah sistem dari code. Habis itu setelah itu baru biasanya QA ya untuk testingnya. Salah satunya contohnya itu bagaimana tentang produk baru yang sudah kita buat, yang sudah kita redesign untuk contohnya. Oke, jadi ada juga bagaimana kita untuk conversionnya. Oke, dari sistem lama ke sistem baru. Terus apa aja? Biasanya itu pertama itu dari para strategi ke depannya. Itu direct cutover, pilot study, dan pass approach. Ini adalah bagian dari untuk overview system development. Ini selanjutnya di production and maintenance. Jadi kalau step 1, 2, 3, 4 baru kita lanjutkan ke step terakhir itu adalah bagaimana kita di production-nya dan kita untuk maintenance-nya kalau seandainya ada problem solving yang harus kita tangani. Oke, jadi ini contohnya. Oke, ada core activity-nya sama description-nya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait ya satu sama lainnya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa baca-baca. Oke. Terus ada juga metode lagi, modelnya, bagaimana sebuah struktur metodologinya, object oriented development ya. Ini untuk kebutuhan objeknya, yang logiknya yang dipakai. Terus ada struktur untuk metodologi untuk bagaimana perancangan step by step. Pertama itu ada struktur, proses oriented, sama untuk separate data from process. Oke, kemarin ini Anda sudah belajar ya bagaimana membuat data flow diagram. Oke, seperti kemarin, jadi nggak perlu saya jelasin panjang lebar karena kita sebelum UTS sudah belajar bagaimana untuk perancangan data flow diagram. Ini contohnya model data flow diagram. Bisa juga kok modelnya seperti ini ya.
Oke, jadi ada student, ada untuk verifikasi, terus enroll student atau konfirmasi registrasi. Oke, jadi ini untuk strukturnya, untuk payroll contohnya. Oke, ada proses payroll, ada calculate, ada write, ada get valid. Oke, semuanya itu tergolong dalam building management system. Contohnya ada metode yang bisa dipakai adalah object oriented development. Object oriented development itu misalnya kita sebuah teknik metode sistem informasi itu pendekatannya lebih ke modernnya, terbarunya gitu. Oke. Ini contohnya kita untuk kelas dan inheritance-nya. Bagaimana sebuah figur ya ini untuk pemodelannya, untuk inheritance-nya sambil kita membuat kelas dan relasi. Oke, ini contohnya. Salah satunya itu ada computer aided software engineering atau CAS. Oke. Jadi di sini tool-tool ini adalah kita untuk otomatisasi. Contohnya itu seperti apa sih? Seperti graphic facility, screen and report generator, analysis, data dictionary, dan code and document generator. Ini semua yang dipakai. Oke, ini contohnya. Oke, untuk selanjutnya Anda bisa baca ya, karena slide-nya banyak sekali. Dari chapter 14 ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau diskusikan. Silakan. Tentang sistem informasi manajemen ya. Jadi ini materinya karena kita satu kali lagi pertemuan, habis itu minggu depannya lagi Anda ngerjakan untuk project-nya ya, kita ambil project. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya, karena masih teoritis ya, kalau kemarin yang kita buat. Jadi saya sih lagi nunggu. Kalau bisa, kan sebelum materi terakhir kan, kita bahas tentang apa aja untuk project akhirnya kan, jadi biar kita untuk samain persepsinya. Dari manajemen pemasaran belum ada infonya ya, mau dibahas tentang apa gitu? Belum sih Pak. Belum ya? Oke, nanti Kelvin ya? Minggu depan atau seandainya ada info, nanti minta tolong aja perwakilan bisa WA ke saya ya. Pak, ini bahasnya tentang ini. Jadi untuk pertemuan minggu depan kan, pertemuan ke-15 kan, jadi nanti saya bisa arahin untuk materinya ya, lebih supaya Anda lebih paham lagi. Jadi untuk chapter 14, untuk building management system kan Anda bisa baca-baca ya. Sama aja sih seperti yang kemarin yang dibahas ya, itu yang pertama. Kan bahas tentang DFD, kita sudah praktek dan kita membuat seperti ERD dan lainnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, pertemuan kita sampai di sini ya. Chapter 15. Pak, maaf, tadi yang presentasi itu Pak, filenya itu kirim ke email Bapak atau ke MS Team aja ya Pak ya? Ke MS Team boleh, ke email boleh. Ya, apa aja ya. Oke, untuk chapter 14 saya nggak ngasih tugas ya, saya skip supaya nanti siapa tahu Anda banyak tugas ya, nanti biar untuk kerjaan tugas yang lain aja. Oke, supaya fokus ke project-nya. Silakan, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Di MS Team atau di email? Boleh dua-duanya, salah satu boleh. Ya, Feb, boleh MS Team, boleh. Yang penting dikirim ke saya. Ke Gmail juga boleh. Nah, oke ya. Materinya Anda bisa baca-baca ya. Oke, jadi intinya sih bagaimana kita untuk mendesain dan membangun sebuah sistem informasi. Kalau saya sih dari baca ini kan lebih baik saya ngasih project discuss ya itu. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya, dan selamat malam. Malam, Pak. Ya, malam. Malam, Pak. Ya, Terima kasih, malam. Pak.